Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selamat berpuasa bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menunggu sampai beduk maghrib ya teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu dan kita berdoa sebelum belajar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung tema ya teman-teman. Kita sudah masuk pada tema 8, Praja Muda Karena. Dan pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 April 2021, kita sudah masuk pada subtema 2, pembelajaran 5, dan subtema 3, pembelajaran 1 ya teman-teman. Mari kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi cerita yang terkait dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan jawaban sesuai dengan teks bacaan. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun data berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Yang keempat, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang kelima, setelah membaca, siswa dapat menceritakan makna simbol-simbol lalu lintas dengan benar. Check it out. Nah, perkemahan 1 hari atau persari. Persari ini dilakukan agar dapat melatih pramuka siaga menjadi anak yang bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, mandiri, mengembangkan kreativitas dan kerjasamanya. Sayang sekali ya teman-teman, harusnya pada tahun ini, pada saat teman-teman kelas 3, teman-teman melaksanakan persari. Akan tetapi, qadarullah, karena masih dalam masa pandemi, kita tidak bisa melaksanakan persari. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengenal macam-macam TKK atau tanda kecakapan khusus. Di sini yang pertama, di sini ada P3K, lambangnya ini tanda tambah ya. Terus pengatur ruangan. Lalu pengamat yang matanya sangat jeli sekali. Juru masak yang pintar memasak akan mendapatkan ini, TKK ini. Terus berkemah. Lalu gerak jalan. Pengamanan kampung, selanjutnya juru kebun. Lalu menjahit. Yang terakhir adalah penabung. Berarti teman-teman yang suka menabung, insya Allah akan mendapatkan ini, TKK ini ya. Setiap TKK di atas memiliki persyaratan khusus untuk mendapatkannya. Beberapa TKK juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melanjutkan ke tingkat pramuka siaga Garuda sebagai tingkatan yang tertinggi. TKK wajib
TKK wajib pramuka siaga seluruhnya berbentuk segitiga. Berdasarkan sifat-sifatnya, segitiga memiliki jumlah sisi dan sudut yang berjumlah sama, yaitu 3. Akan tetapi, panjang dan bentuk sudutnya berbeda. Itulah yang membedakan nama dari berbagai bentuk segitiga. Ada yang tahu dari ketiga gambar ini yang mana segitiga sama sisi, yang mana segitiga sama kaki, dan yang mana segitiga siku-siku? Oke, yang mana dulu ya? Segitiga sama kaki. Nah, yang paling kiri ini adalah segitiga sama kaki. Lalu yang kedua, yang tengah ini adalah segitiga sama sisi. Berarti semua sisinya sama ya teman-teman ya. Semua panjangnya ini sama. Misalkan semuanya 5 cm, berarti garis AB 5 cm, BC 5 cm, dan CA pun juga 5 cm. Ya. Dan yang terakhir ini adalah segitiga siku-siku. Ya. Menentukan nama sisi dan sudut pada bangun datar segitiga. Oke. Yang pertama di sini ada, nah kalau ada yang ada 3 tanda seperti ini, berarti ini adalah segitiga sama sisi karena semua sisinya sama. Ya teman-teman ya. Nah, nama bangunnya adalah segitiga sama sisi ABC. Lalu, sisi-sisi sama panjangnya ada AB, BC, dan CA. Sudut-sudut sama besar yaitu ada 3. Sudut A, B, dan C. Yang kedua di sini adalah nama bangunnya segitiga sama kaki E, F, dan G. Sisi sama panjang ada E, G, dan GF. Ya. Sudut-sudut sama besar ada 2, yaitu E dan F. Selanjutnya, nama bangun ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki siku-siku. Ya, ada H, I, dan J. Sisi-sisi sama panjangnya ada H, J, J, I. Sudut-sudut sama besar ada 2, yaitu J dan I. Nama bangun segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi. KLM. Sisi-sisi sama panjangnya yaitu KL, LM, MK. Sudut-sudut sama besar di sini ada 3. KL, M. Yang terakhir, di sini ada segitiga. Segitiga apa ya nama bangunnya?
Benar, segitiga sama kaki, NOP. Lalu, sisi-sisi sama panjangnya ada dua ya teman-teman ya. Ada O dan P, OP, dan yang kedua PN. Yang terakhir, sudut-sudut sama besarnya ada dua, yaitu O, O, dan P. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan belajar tentang besar segitiga dalam derajat. Nah, besar segitiga dalam derajat yaitu besarannya adalah 180 derajat dan dihitung menggunakan penggaris busur ya teman-teman ya, bukan penggaris biasa. Oke. Yang pertama, di sini ada segitiga sama sisi, besar sudutnya 180 derajat dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena segitiga sama sisi ini semua sisinya sama, berarti besar sudutnya pun sama. Jadi 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat per sudutnya ya teman-teman. Berarti sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C 60 derajat juga. Nah, yang kedua di sini ada segitiga siku-siku. Besar sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Ini. Ya. Besar sudut 180 derajat dikurang 90 derajat. Mengapa dikurang 90 derajat? Karena 90 derajatnya ini sudah dipakai ya untuk siku-sikunya ya, yang di sini ya. Nah, 180 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 90 derajat. Sudut yang lebih kecil ada dua. Ya. Yang pertama, ini sudutnya 50 derajat dan 40 derajat karena tadi sisa besaran sudutnya ada 90 derajat ya teman-teman ya. Yang terakhir, segitiga sama kaki, besar sudutnya ada dua sudut yang besarnya sama dan satu sudut yang besarnya berbeda. Sudut B dan C adalah 65 derajat. Sudut B dan C 65 derajat ya teman-teman ya. Sudut A 50 derajat. Nah, berarti tadi kan sudah dijelaskan dua sudut yang besarnya sama yaitu B dan C. Satu sudut yang besarnya berbeda yaitu sudut A. Sampai di sini sudah dapat dimengerti teman-teman? Hebat sekali. Kita lanjut ya. Ukhrawi. Bangun datar segitiga memiliki makna tentang kehidupan kita. Bentuk sisinya yang mengerucut ke atas memiliki makna hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bentuk sisi yang mendatar memiliki hubungan antara manusia dengan manusia. Segitiga pun mengajarkan kita agar hidup seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77.
Ketika Salman melintas di jalan raya bersama dengan orang tuanya, sepanjang jalan Salman memperhatikan banyak sekali rambu lalu lintas. Tampak ada yang simbolnya berwarna biru, merah, dan kuning. Ada yang bentuknya lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Rambu lalu lintas merupakan perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf, dan angka, serta kalimat singkat atau paduan keduanya. Rambu lalu lintas bisa berupa perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk. Next. Rambu perintah. Rambu perintah berfungsi menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Umumnya, rambu tersebut berisi perintah untuk penggunaan lalu lintas tertentu. Bentuknya bundar atau bulat dengan warna latar biru dan gambar merah dan putih. Nah, yang pertama di sini ada jalur penyeberangan. Ini khusus untuk pejalan kaki. Lalu ada tulisan 60 km, yaitu artinya batas minimum kecepatannya. Lalu di sini ada putar balik, putar ke kanan dan putar balik ke kiri. Lanjut, di sini ada tanda P, yaitu tempat parkir. Yang kedua, di sini ada jalur pejalan kaki lagi ya teman-teman. Lalu di sini ada jalur sepeda, gambarnya sepeda. Yang keempat, mengikuti salah satu jalur karena di sini ada dua jalur ya, bisa lurus, bisa belok ke kiri. Selanjutnya, ini tanda panahnya ke arah kiri, berarti mengikuti arah kiri artinya. Lalu di sini ada bus dan tulisan stop, berarti ini bus stop atau pemberhentian bis. Mobil dan sepeda motor dilarang masuk karena ini hanya khusus untuk bis. Lalu di sini ada gambar dua jalur jalan. Di sini adalah tanda jalan tol ya teman-teman. Lalu di sini ada tanda panah, ada 3 tanda panah yang membentuk lingkaran. Artinya mengikuti arah bundaran. Kalau teman-teman mau berputar mengikuti bundaran, boleh berputar mengikuti bundaran gitu ya teman-teman. Selanjutnya, rambu peringatan. Rambu peringatan merupakan rambu yang didesain dengan warna dominan kuning dan tulisan berwarna hitam, serta umumnya berbentuk belah ketupat. Rambu-rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa ada kemungkinan bahaya yang ada di depannya. Oke. Yang pertama, di sini ada lampu pengatur lalu lintas ya. Ini biasanya ada di pertigaan, di perduaan ataupun di perempatan jalan ya. Lalu di sini ada gambar sepeda. Artinya banyak lalu lintas sepeda di sini. Lalu ada lagi ada orang yang sedang menyeberang jalan di zebra cross. Oke, artinya ada penyeberangan pejalan kaki. Lalu di sini ada tanda panah yang berbelok sedikit. Tandanya tikungan, di depan ada tikungan atau belokan ke kanan. Gitu. Terus di sini ada dua tanda panah yang berbeda arah. Ya. Artinya adalah jalan dua arah. Lalu di sini ini artinya adalah bundaran dengan prioritas. Lalu di sini gambar ini yaitu artinya jalan bergelombang. Jadi dimohon untuk berhati-hati gitu. Lalu di sini ada perlintasan. Ini tandanya adalah perlintasan kereta api dengan
dengan palang pintu ya. Ini tikungan tajam, artinya di depan nanti akan ada tikungan tajam atau belokan yang ke arah kiri. Ini tandanya ada di depan ada perempatan. Lalu di sini artinya jalan yang menanjak. Berarti kalau teman-teman di jalan melihat tanda ini, berarti teman-teman harus hati-hati ya, karena sebentar lagi itu akan ada jalan yang menanjak gitu. Terus ini adalah jalan licin artinya. Lalu di sini jalan yang cekung. Ya, jadi harus lebih hati-hati. Kecepatannya tidak boleh terlalu cepat. Ya. Lalu di sini ada kereta api, perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Ini ada yang lurus, ada yang bengkok sedikit. Ini artinya penyempitan jalan ya. Bisa dilalui tapi harus hati-hati. Lalu di sini ada tanda yang seperti ini, ada 2. Artinya jalannya menyempit. Ya, dari 2 jalur misalkan, dari 2 jalur jadi 1 jalur atau dari 1 jalur jadi setengah jalur gitu ya. Rambu lalu lintas larangan merupakan rambu yang menunjukkan sebuah larangan melakukan sesuatu di area jalan tertentu untuk para pengguna jalan. Rambu lalu lintas larangan menggunakan warna dasar putih dan tulisan ataupun lambang berwarna merah dan hitam. Mohon maaf. Nah, biasanya rambu lalu lintas larangan itu ada tanda strip seperti ini. Ya. Berarti kalau ada tanda seperti ini, ada tulisan S-nya dan warnanya merah, itu dilarang berhenti atau dilarang stop ya. Lalu ada tanda means di sini. Ini tandanya dilarang masuk. Lalu ada tanda P yang diberi garis. Ini artinya dilarang parkir. Lalu yang ini 2,9 meter, artinya batas ruang lebarnya 2,9 meter. Lalu selanjutnya ada 8T atau batas tonase. Lalu di sini 8T juga tapi ada tanda panah. Batas tonase sumbu muatan. Lalu di sini ada gambar 2 mobil dan tulisan 25 meter, artinya batas jarak antar kendaraan. Lalu di sini ada gambar truk dan ada tulisan 5 meter, artinya larangan untuk truk dengan panjang tertentu. Ya, di sini ada dilarang putar balik ya. Ini ada tulisan 80 km, berarti batas maksimal kecepatannya ya. Di sini lalu ada lagi batas ketinggian kendaraan. Ini biasanya ada di pintu tol, pintu masuk tol yang teman-teman bayar. Nah, itu biasanya suka ada tulisannya seperti ini. Ya. Lalu di sini ada gambar mobil dan motor yang diberi garis. Mobil dan sepeda motor dilarang masuk. Lalu ada gambar trompet yang disilang.
dilarang membunyikan isyarat suara. Ini biasanya ada di eh, sekitar 1 atau 2 kilo lagi sebelum masjid yang ada di pinggir jalan. Biasanya mereka memberikan tanda ini gitu. Lalu yang terakhir di sini ada segambar sepeda, artinya sepeda dilarang masuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk memandu pengguna jalan saat dalam perjalanan dan atau untuk memberikan informasi lain yang berguna kepada pengguna jalan. Warna dasar rambu petunjuk adalah hijau dengan disertai garis tepi, lambang, huruf, atau angka berwarna putih. Nah, yang pertama di sini ada tulisan ujung pandang 30 km, berarti di depan nanti ujung pandang tinggal 30 km lagi ke depan gitu. Terus ada jalan tol Jagorawi 10 km. Terus terminal bus Baranang Siang 7 km. Jalur evakuasi. Nih yang pertama, yang 1A. Di sini ada kalau lurus ke Bekasi, belok kanan ini ke Bogor. Berarti artinya rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. Ya. Lalu di sini ada tulisan kota ke depan, Pancoran ke kanan, Kebayoran Lama ke kiri. Artinya, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah. Yang terakhir, ini jalur evakuasi juga ya teman-teman. Kalau tanda panahnya ke kanan, berarti jalur evakuasinya itu ke kanan. Kalau di gambarnya itu jalur evakuasinya ke kiri, berarti arahnya ke kiri ya teman-teman. Duniawi. Aturan yang dibuat bertujuan agar kehidupan berjalan dengan teratur dan selamat. Rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk keselamatan para pengguna jalan raya. Jadi, teman-teman diharapkan untuk mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas yang sudah dibuat untuk keselamatan para pengguna jalan, baik itu untuk teman-teman ataupun orang lainnya ya. Mengikuti petunjuk rambu-rambu lalu lintas bertujuan agar pengguna jalan dapat selamat sampai tujuan. Menaati peraturan merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat digunakan untuk melambangkan laki-laki dan lingkaran digunakan untuk melambangkan perempuan. Nah, tugas yang harus diselesaikan pada hari ini, yang pertama, pada halaman 91, yang kedua, halaman 106 kegiatan 1, dan yang ketiga, akan ada worksheet ya teman-teman. Sampai sini, sampai sini dulu ya teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Bunda ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman ilmu yang Bunda berikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat dipahami. Jika ada materi yang belum dipahami, bisa langsung bertanya kepada Bunda gurunya ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa lebih memahami